Halo teman-teman, kembali lagi di channel MP3 Horror. Kali ini saya akan menceritakan cerita 5 orang anak yang bernasib naas. 5 orang anak tersebut dijadikan tumbal pesugihan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Perlu kalian ketahui, channel ini adalah channel yang membahas kisah mistis yang terjadi di sekitar kita. Dan perlu saya beritahu kepada kalian bahwa nama-nama orang di cerita yang saya akan ceritakan adalah nama samaran. Nama samaran tersebut bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjaga privasi yang terkait di dalamnya. Pasang earphone-mu, simetriskan posisimu, ambil segelas kopi, dan selamat mendengarkan. Ingat, jangan dengerin MP3 horor ini sendirian. Karjo segera menghadap pimpinan proyek. Sesaat setelah ia memasuki area pembangunan jembatan itu. Dan dalam hitungan menit, seluruh lampu di area proyek itu dinyalakan. Semua mesin, alat, semua pun dinyalakan. Suaranya yang bising berpadu dengan debu, asap, polusi udara yang berterbangan. Area proyek yang tadinya sunyi dan gelap kini menjadi terang benderang, meski tak bisa dilihat dari luar karena tertutup oleh pagar seng. Bulan yang muncul separuh menyaksikan dari kejauhan saat anak-anak itu digiring ke sebuah pemasangan tiang jembatan. Wajah-wajah mereka yang lugu tampak mengkilap akibat keringat. Salah satu dari mereka menanyakan tempat yang akan dituju, tapi Karjo dan rekan-rekannya hanya diam. Wajah mereka terlihat sangat tegang. Tiang panjang yang sedang dikerjakan sudah 4 kali dipasang. Namun, sebanyak 4 kali juga tiang itu roboh, tergerus oleh air. Sementara tiang di sebelah utara sama sekali tidak bisa dipasang, karena area tiang selalu basah oleh air sungai. Jika tiang-tiang itu tidak bisa dipasang, maka belum ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan. Sebab tiang-tiang itulah yang akan menjadi penopang tiang jembatan. Beragam upaya telah dilakukan, baik oleh para pekerja serta oleh kontraktor itu, agar jembatan bisa cepat terpasang. Mulai memompa air dengan kapasitas yang sangat besar tentunya, hingga menggunakan tenaga ahli dan alat canggih untuk menanam tiang. Tapi semua itu nihil. Tiang-tiang itu tetap tidak bisa terpasang, sementara waktu pengerjaan semakin mepet. Waktu terus berjalan. Kontraktor proyek pengerjaan jembatan akhirnya mendatangi paranormal. Ia dan rekan-rekan sudah putus asa atas upaya yang dilakukan selama ini, sehingga mencoba upaya di luar nalar. Dan sesampainya di rumah paranormal, Cahyo langsung mengutarakan keinginannya. Tampaknya paranormal tersebut sangat paham. Belum selesai Cahyo menyelesaikan perkataannya, dukun tersebut sudah berkata, "Anakku, perlu kalian ketahui, lokasi yang akan kalian bangun jembatan adalah lokasi yang sangat keramat. Mereka akan terus mengganggu kecuali kalian memberikan tumbal yang setimpal." Namun, alangkah kagetnya Cahyo ketika Mbah Dukun tersebut mengatakan bahwa tumbal yang diminta bukan kepala kerbau seperti yang sudah beredar luas di masyarakat, tapi tumbalnya berupa kepala 5 orang anak yang masing-masing dipasang di titik tiang panjang. Cahyo kemudian menyuruh Karjo untuk mencari 5 orang anak untuk dijadikan tumbal proyek. Tapi
dia sengaja untuk mencari anak-anak di luar pulau tersebut, agar yang mereka lakukan itu tidak terendus. Langit malam yang gelap dan kelam menjadi saksi bisu perbuatan sadis Karjo dan teman-temannya. Mereka berlima masing-masing memegang satu anak, kemudian memasukkan anak-anak tersebut ke liang berukuran 1 meter. Lalu mereka mengacornya dengan campuran pasir dan semen. Mereka sengaja menyalakan semua mesin dan peralatan agar perbuatan mereka tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan, tidak bisa terdengar oleh pekerja lainnya, tersamarkan oleh deruh mesin tersebut. Anak yang pertama belum tahu apa yang akan terjadi, menurut saja saat disuruh maju ke depan. Kemudian, didekap erat-erat dari belakang dan langsung dimasukkan ke dalam pipa tersebut. Tak sempat berteriak, tubuhnya langsung ditenggelamkan oleh semen cair. Keempat anak yang melihat temannya dimasukkan ke dalam pipa terus dicampurkan dengan semen serentak berteriak. Mereka menangis histeris, ketakutan, karena pastinya mereka tahu bahwa kejadian tersebut akan menimpa mereka satu persatu. Keempatnya kemudian berusaha lari, namun kelima orang dewasa lain telah memegang erat bahu mereka. Satu persatu mereka dengan kejam menyeret mereka masuk ke dalam pipa. Satu persatu, "Ampun Om, saya jangan dimasukkan ke dalam situ," seorang anak berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh deruh mesin. Dan anak kelima berusaha memberontak. Bahkan saat sebagian tubuhnya sudah masuk ke dalam pipa, jari mungil anak tersebut masih menempel di pinggir pipa. Ia mencoba untuk lari, namun campuran pasir dan semen menghapus semua harapannya. Tubuhnya menyatu dengan semen, dengan rangka yang ada di dalamnya. Para pekerja itu sengaja tidak hanya menggunakan kepalanya sebagai tumbal, karena mereka yakin akan kesulitan menyembunyikan tubuh kelima anak tersebut. Setelah selesai pengecoran, ada kejadian mistis yang langsung terjadi. Langit tiba-tiba memerah, warnanya persis seperti darah. Suasana pun langsung mencekam. Meski setelah itu terang benderang, air sungai yang tadinya menggenangi tiang-tiang tiba-tiba hilang surut entah kemana. Tiang-tiang itu pun tiba-tiba langsung berdiri tegak. Karjo dan kelima rekannya langsung merinding melihat kejadian tersebut. Terlebih, tiba-tiba saja ada aroma wangi semerbak di area tersebut, dibarengi dengan munculnya sosok wanita cantik di antara kelima tiang tersebut. Rambutnya panjang terurai, mengenakan gaun kuning, dan ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya berdiri dan melihat mereka satu persatu. Kemudian, tiba-tiba ia menghilang. Karjo kemudian menginstruksikan kepada teman-temannya untuk melanjutkan pengecoran agar keesokan harinya mereka bisa mengerjakan pekerjaan lainnya. Dan para pekerja pun melanjutkan aktivitas mereka. Mereka lembur dan mengecor hingga dini hari. Sebagian dari mereka tidak mengetahui kejadian tersebut. Yang mereka tahu, tiang-tiang itu sudah terpasang. Hanya beberapa belas pekan semenjak kejadian itu, jembatan sudah bisa terpasang. Pekerjaannya sudah hampir selesai dan memasuki proses finishing. Beberapa pekan terlalui, tapi Karjo dalam lubuk hatinya selalu merasakan penyesalan dan rasa bersalah setiap kali melihat jembatan jalan tersebut. Di pelupuk matanya selalu terbayang tangisan kelima anak yang dijadikan tumbal jembatan. Suara tangisan
mereka yang menyatu dengan deru mesin, seolah terus terngiang-ngiang di telinganya. Bahkan beberapa kali Karjo melihat anak-anak kecil tersebut sambil menunjuk-nunjuk ke arahnya. Kejadian tersebut seakan nyata. Anak kecil yang bermain di jembatan tersebut selalu terlihat meski jembatan tersebut telah difungsikan. Orang-orang yang melihat mereka tak jarang menumpang pengendara motor atau mobil. Namun setiap kali ada yang melihat anak-anak tersebut, bisa dipastikan akan ada kecelakaan setelahnya, dan korbannya tidak pernah ada yang hidup. Anehnya, setiap korban dipastikan orang-orang dewasa. Walaupun ada anak kecil yang bersama mereka, maka si anak akan selamat tanpa lecet sedikit pun. Menurut beberapa paranormal yang sempat didatangi warga, kecelakaan yang sering terjadi di daerah tersebut adalah ulah anak-anak yang dulunya dijadikan tumbal. Mereka menuntut balas dendam kepada pengguna jalan, khususnya orang dewasa. Oke, itulah kisah tentang tumbal jembatan. Kemudian kisah seperti ini dulunya pernah menghantui anak-anak di zaman itu, khususnya di era 90-an, di mana jika ada mobil asing yang melintas, mereka akan berteriak, "Awas, ada tukang potong kepala," dan serentak mereka akan langsung lari ketakutan. Dan refleks, mereka akan bersembunyi karena takut akan diculik dan dijadikan tumbal.